Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tugas kelompok kami dari kelompok 2 tentang kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat nama anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu Andi Ufaira Kuratuain, Andi Zahra Rahayu, Asyifa Nur Hairani, Isna Humaira, dan Nur Hidayah. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Goa Talo dan kerajaan Ternate Tidore. Pertama, kita akan membahas tentang kerajaan Goa Talo. Ini adalah gambar kerajaan Goa Talo yang berdiri sekitar abad 14 atau tahun 1301 Masehi. Kerajaan Goa Talo, yang juga dikenal sebagai Kesultanan Goa atau Kesultanan Makassar, merupakan salah satu kerajaan terkuat di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki pengaruh yang besar di wilayah tersebut. Artikel ini akan membahas sejarah, raja-raja, dan peninggalan kerajaan dan keruntuhan kerajaan Goa Talo. Sejarah kerajaan. Kerajaan Goa Talo berpusat di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wilayah inti kerajaan ini meliputi Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan masa kejayaan yang dimulai pada abad ke-17. Awalnya, kerajaan Goa dan kerajaan Talo merupakan dua kerajaan yang terpisah. Kedua kerajaan ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di wilayah Sulawesi Selatan. Namun, setelah tahun 1565, kedua kerajaan bersatu kembali dengan kesepakatan Rua Karaeng Sekreata atau dua raja, seorang hamba. Setelah bersatu, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai tahun 1669 yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin dikenal karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai wilayah perdagangan di Indonesia. Ia juga dikenal karena kebijakannya dalam mengembangkan perdagangan, militer, dan sosial budaya di kerajaan. Raja-raja penting kerajaan Goa Talo. Ki Mangarangi Daeng Manrabia, raja pertama yang memeluk Islam, dengan gelar Sultan Alauddin pertama, ia memainkan peran penting dalam memperkuat Kesultanan Goa dan memperluas pengaruhnya di wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Malikus Said, ia melanjutkan kebijakan Sultan Alauddin pertama dalam memperkuat Kesultanan Goa dan mengembangkan perdagangan. Namun, masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik dengan Belanda. Sultan Hasanuddin, raja yang paling terkenal dari kerajaan Goa Talo. Ia dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya dalam melawan Belanda. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Goa mencapai puncak kejayaannya. Sultan Muhammad Said, ia menggantikan Sultan Hasanuddin setelah kematian sang ayah. Masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik dengan Belanda yang semakin intens. Ia akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Belanda setelah kalah perang. Berikut ini adalah beberapa foto-foto peninggalan kerajaan Goa Talo. Keruntuhan kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo runtuh setelah kalah perang melawan Belanda pada tahun 1669. Perang ini terjadi karena Belanda ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur yang dikuasai oleh kerajaan Goa Talo. Setelah kalah perang, Sultan Muhammad Said menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Kerajaan Goa Talo kemudian menjadi kerajaan bawahan Belanda. Kesimpulan, kerajaan Goa Talo merupakan salah satu kerajaan terkuat di wilayah Indonesia bagian timur. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki pengaruh yang besar di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo meninggalkan banyak peninggalan yang menunjukkan kejayaan dan kebesaran kerajaan ini. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, warisan budaya dan sejarahnya masih hidup dan terus dilestarikan hingga saat ini. Setelah membahas tentang kerajaan Goa Talo, kita akan membahas tentang kerajaan Ternate dan Tidore,
Ini adalah gambar kerajaan Ternate dan Tidore yang berdiri sekitar abad ke-13 tahun 1257 Masehi. Di kerajaan Ternate dan Tidore kita akan membahas sejarah, raja-raja, peninggalan sejarah dan keruntuhan kerajaan. Sejarah asal-usul kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate, juga dikenal sebagai Kerajaan Gapi, didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada tahun 1257. Awalnya, kerajaan ini menganut kepercayaan animisme, dan baru memeluk Islam pada abad ke-14. Pada masa pemerintahan Raja Marhum tahun 1432 sampai tahun 1486 keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam. Kerajaan Tidore didirikan oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil, saudara dari Bab Mashur Malamu, pendiri kerajaan Ternate. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1081, dan letak ibu kotanya berpindah beberapa kali sepanjang sejarah. Masa kejayaan Kerajaan Ternate Tidore. Kedua kerajaan mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 dan ke-16, berkat perdagangan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Babuloh tahun 1570 sampai tahun 1583. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Filipina bagian selatan, dan Sultan Babuloh menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Tidore juga memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, dan seringkali bersaing dengan Ternate untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan ini semakin memanas setelah Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-16, dan kedua kerajaan terlibat dalam konflik dengan Portugis untuk mempertahankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah. Persaingan dan konflik. Persaingan antara Ternate dan Tidore telah berlangsung selama berabad-abad. Kedua kerajaan bersaing untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, dan konflik mereka seringkali melibatkan kekuatan asing seperti Portugis dan Belanda. Pada abad ke-17, Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, dan kedua kerajaan menjadi boneka Belanda. Persaingan dan konflik antara Ternate dan Tidore terus berlanjut, meskipun dalam skala yang lebih kecil, hingga abad ke-20. Raja-raja penting Kerajaan Ternate. Bab Mashur Malamu. Pendiri Kerajaan Ternate adalah Bab Mashur Malamu, yang berkuasa antara tahun-tahun 1257 sampai tahun 1272. Raja Marhum. Raja Marhum Kolano Marhum atau Gapi Baguna II adalah Raja ke-17 Ternate. Tahun 1432 sampai tahun 1486 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang memimpin masuknya Islam ke kerajaan Ternate, yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme. Sultan Babuloh. Sultan Babuloh atau Babulah, juga dikenali sebagai Bab atau Babu dalam sumber Eropa, merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Sultan Mudafar Shah, Der. H. Mudafar Shah, BCHK. Tanggal 13 April tahun 1935 sampai 19 Februari tahun 2015 adalah seorang sultan dari Kesultanan Ternate. Dia adalah Sultan Ternate ke-48. Raja-raja Kerajaan Tidore. Syah Jati, Muhammad Nakil. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Tidore yang bernama Syah Jati atau Muhammad Nakil adalah saudara Mashur Malamu, Raja pertama Kerajaan Ternate. Sejak didirikan pada 1081 M, letak Kerajaan Tidore tercatat beberapa kali mengalami pemindahan ibu kota. Sultan Nuku. Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku adalah seorang sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April tahun 1779 dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul. Berikut adalah foto-foto peninggalan sejarah Kerajaan Ternate Tidore. Keruntuhan kerajaan. Faktor internal. Konflik internal, perselisihan antara para bangsawan dan keluarga kerajaan melemahkan kedua kerajaan.
Perebutan kekuasaan, perjuangan untuk mendapatkan tahta dan kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan dan perpecahan. Faktor eksternal, penjajahan Belanda, yang tertarik dengan kekayaan rempah-rempah di Maluku, secara bertahap menguasai kedua kerajaan. Politik adu domba, Belanda memanfaatkan persaingan antara Ternate dan Tidore untuk memecah belah mereka. Mempermudah penaklukan. Faktor terakhir, Ternate, diawali dengan penaklukan benteng-benteng Ternate oleh Belanda pada abad ke-17, kerajaan ini akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1683. Tidore, setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, Belanda memanfaatkan konflik internal untuk menguasai Tidore. Pada tahun 1905, Tidore secara resmi dianeksasi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kesimpulan dari materi Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Persaingan mereka telah membentuk lanskap politik dan sosial di Maluku, dan warisan budaya mereka masih dapat dilihat hingga saat ini. Meskipun kedua kerajaan telah kehilangan kekuasaan politiknya, mereka tetap menjadi simbol penting dari sejarah dan budaya Maluku. Sekian dari kami kelompok 2, semoga yang ada di video bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.